Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita pagi ya. Jadi pada hari ini kita masuk dalam materi eh, file group ya. Jadi saya kira kemarin kalian sudah punya PR ya, sudah dikerjakan. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak mengenai bagaimana mendapatkan daya dukung yang tunggal ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanya ya. Oke, kalau tidak ada, saya eh, saya mau share mata kuliahnya. Bentar ya. Oke, jadi pagi ini kita mulai dengan topik daya dukung file group. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat file group itu ya file group itu kelompok tiang ya. Jadi bisa bentuknya seperti ini. Nah, kadang-kadang eh, jadi fungsi utama dari tiang kelompok itu adalah bagaimana supaya masing-masing tiang itu bekerja secara bersama-sama dalam bentuk kelompok. Jadi bukan sendiri-sendiri, tapi dalam suatu kelompok yang barangkali ya ini yang terlihat di sini ini ya. Kalau misalnya ada air, nah ini lagi biasanya jadi diikat lagi. Jadi ini pun sebetulnya file cap ini fungsinya adalah untuk mengikat semua tiang itu sehingga bekerja secara bersama-sama ya. Jadi sering juga kalau misalnya ada airnya, ya, ya diperkuat juga supaya dia jangan eh, apa, supaya dia betul-betul bekerja secara kelompok. Ya. Nah ini kalau dalam bentuk kalau kita mau buat kelompok tiang, ya, bagaimana konfigurasinya atau bagaimana apa namanya eh, bentuknya? Ya. Pada prinsipnya, ya, pada prinsipnya tiang itu kalau supaya dia menjadi sebuah kelompok yang kuat, maka jaraknya kita usahakan harus sama. Jadi antara masing-masing tiang. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya di sini ya, berarti jarak ke sini, jarak ke sini ini sama supaya dia memang betul-betul menjadi satu kesatuan ya. Jadi ini ada beberapa banyak contoh-contoh bagaimana kita buat konfigurasi tiang untuk beberapa ini ya, ya sampai 18 tiang dan seterusnya ya. Jadi ini bisa eh, dibuat sedemikian rupa sehingga diusahakan jarak masing-masing tiang ke tiang yang lainnya adalah sama. Nah, kemudian tentu saja apa keuntungannya kelompok tiang? Ya tentu karena tiang tunggal nggak bisa, tidak memadai, ya tidak cukup. Ya. Maka perlu kita bikin kelompok tiang. Kemudian eh, kalau kita buat kelompok, jadi kalau misalnya ada pada waktu kalau misalnya tiang panjang, pada waktu dipancang ada deviasi, nah ini nggak apa-apa karena nanti akan bekerja secara kelompok. Jadi bukan bekerja sendiri ya. Jadi ini beberapa keuntungannya. Kemudian timbulnya eksentrisitas menambah momen, nah ini juga tidak terjadi karena dia kelompok disatukan oleh file cap ya. Jadi eksentrisitas itu juga dapat
direduksi ya, karena dia menjadi satu diikat oleh file cap. Kemudian ada prinsip redundancy ya. Ini redundant ya. Jadi kurang N-nya itu satu tiang gagal dibantu tiang lain. Yaitu, jadi tidak, kalau misalnya cuma satu tiang ya gagal tiangnya ya gagal semua. Nah, tapi kalau misalnya kelompok tidak. Kemudian pemadatan karena lateral pada pemanjangan. Nah ini juga menambah pemadatan tanah ya kalau kita bentuk dalam kelompok, karena jaraknya tentu tidak jauh-jauh ya. Jadi bisa saling, sehingga menjadi tanah di sekitar yang itu menjadi kuat, terutama ke arah perutnya. Nah, kemudian zona tegangan, perbedaan antara tiang tunggal ya. Jadi kalau kita lihat sini, kalau namanya tiang yang tunggal ya ada di sini ini, maka zona tegangannya cuma segini. Ya. Tetapi kalau dia dalam bentuk kelompok, maka zona tegangannya sangat besar sekali. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan ya, maka dari sisi bearing capacity ya, dari sisi bearing capacity, maka pile group itu lebih kecil dari single pile. Nah ini maksudnya adalah kalau misalnya kita katakan ada tiang, katakanlah misalnya ada ada 5 tiang seperti ini. Ya. Nah, kalau satu tiang itu daya dukungnya, katakan misalnya daya dukung satu tiang itu katakan jadi kalau disebut dengan file group, kalau secara grup ya, karena ini adalah 5 tiang, apakah Q grupnya itu sama dengan 5 kali 50 atau 250 ton? Ini yang pertanyaan. Ya. Nah, ini tidak sama. Nah, itu yang disebut dengan ini tadi. Jadi file group itu tidak sama atau malah ini sebenarnya lebih kecil dari sini. Ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi single file tadi kan ini ya karena jumlahnya 5. Nah, jadi file group itu pasti lebih kecil dari single file. Itu maksudnya. Nah, kemudian juga dari settlement ya. Dari settlement file group ini akan menjadi lebih besar dari single file. Kenapa? Ini tadi. Ya. Kalau yang single dia segini dia turunnya, ya pengaruh penurunan itu akibat adanya tegangan. Ya. Kalau nggak ada tegangan nggak ada penurunan. Nah, di sini zona tegangannya tambah besar. Berarti memang penurunannya akan tambah besar. Jadi kalau penurunan katakan misalnya kalau penurunan satu tiang ini ya penurunan satu tiang misalnya katakan 1 senti, maka kalau penurunan ini tadi misalnya dengan grupnya 5, maka penurunan grupnya ini akan pasti lebih besar dari 1 senti. Kenapa? Karena tegangannya terlalu besar. Nah, itulah gambaran bagaimana perbedaan antara tiang tunggal dan tiang kelompok. Nah, berdasarkan inilah kita menyusun suatu perencanaan kelompok tiang. Nah, ini juga salah satu contoh lagi. Jadi kalau misalnya ada yang itu pada suatu lensa, ya, ini ada suatu lensa, ya. Kalau satu tiang ini mungkin oke. Ya. Satu tiang di lensa itu oke. Tapi kalau sekelompok tiang di lensa itu, nah ini bisa membuat terjadi patah. Gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini seringkali terjadi ya apabila tidak kita deteksi ada lensa di sana. Ya. Nah, ini. Jadi kalau lensa itu hanya bisa dideteksi kalau kita melakukan tes itu dengan tes boring. Kalau tesnya dengan sondir, kita nggak tahu ada lensa apa enggak. Jadi kalau itu makanya kalau di DKI, karena di DKI itu sering ketemu lensa, itu sondir saja nggak cukup. Jadi meskipun barangkali bangunannya tidak terlalu tinggi, tapi tetap kita harus yakin di situ ada lensa atau tidak. Ya. Oke, kemudian, nah sehingga ya oleh karena tadi daya dukung grup itu tidak sama dengan daya dukung tiang tunggal dikali banyaknya tiang, maka dikenalkanlah istilah dengan efisiensi. Ya, efisiensi itu adalah daya dukung kelompok ya dibagi dengan daya dukung tiang tunggal. Ya.
Ini kan daya dukung tiang tunggal. Sedangkan ini tiang kelompok. Nah, itulah efisiensi. Maka nantinya kalau kita bisa menghitung efisiensi, maka kita menghitung daya dukung grup. Gitu. Ya. Nah, maka bagaimana kita menentukan efisiensi? Jadi kenapa harus ada efisiensi? Karena sebetulnya ya, kalau tiang itu tiang itu kelompok kan ini antara satu tiang dengan tiang yang di sebelahnya itu ada sebetulnya berimpit tegangannya. Jadi sebetulnya tidak bisa kita jumlahkan karena sebetulnya ada tegangan yang saling ini. Jadi kalau kita misalnya katakan misalnya ini 1, 2, kalau kita katakan berapa sih daya dukung keduanya ini, apakah daya dukung 1, daya dukung 1, daya dukung 2? Kan tidak. Kenapa? Karena ada di sini yang bersekutu. Ya. Jadi sebetulnya itu sebagian yang kita hitung di sini ada juga di sini ya. Nah, jadi itu makanya daya dukung grup itu ya daya dukung grup tidak sama ya biasanya menjadi lebih kecil dari D1 di daya dukung 2. Kenapa? Karena tadi ada ini. Nah, akibat itulah maka kita sebut dengan efisiensi. Jadi efisiensi itu sebetulnya ya berapa sih yang sebetulnya dikurangi dengan ini ya. Jadi ini tambah ini kurang ini. Itu sebetulnya. Ya. Jadi efisiensi itu kira-kira berapa pengurangan dari